Salam jumpa bagi kita semua saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam di dalam kasih Kristus Yesus. Kita boleh jumpa lagi dalam persekutuan kita hari ini. Dan kita berjumpa dalam kebaktian rumah tangga Gereja Toraja Mamasa Jemaat Muria hari Senin tanggal 27 Juli 2020. Dalam kebaktian rumah tangga hari ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi keluarga penghimpun yaitu keluarga Martin Limbongan, keluarga Simon S.E. Namang Boling, keluarga Yorim Atabui, dan dari cabang kebaktian Dayak, keluarga Ibu Deborah Sarirah. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama dengan keluarga-keluarga penghimpun, kita akan menyembah dan memuliakan Tuhan dalam ibadah saat ini. Dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, saya undang kita berdiri untuk bersama-sama menyanyikan "Satukanlah Hati Kami untuk memuji dan menyembah". Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Pertolongan kita dalam ibadah saat ini adalah dari pihak Allah Sang Pemilik hidup dan kehidupan ini. Turunlah anugerah salam damai sejahtera dari pihak Allah melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus kepada jemaat penghimpun saat ini. Amin. Silahkan duduk kembali. Kekasih-kekasih Kristus, kita menjalani hidup ini dengan penuh selamat karena ada satu sahabat kita, atau ada satu sobat kita yang tetap setia memelihara menuntun kita. Dialah sahabat sejati, dialah sobat sejati, namanya Yesus. Kita nyatakan ungkapan iman ini dalam nyanyian bersama, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari terlebih dahulu kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Di dalam persekutuan kami hari ini Bapa melalui media virtual,
dengan jemaatmu dan beberapa keluarga-keluarga penghimpun kami akan bersama-sama membuka, membaca, dan merenungkan firman-Mu. Karena itu layakkanlah kami ya Tuhan. Bukalah akal hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan mengerti, dimampukan memahami, dan mempraktekkan firman kebenaran Tuhan. Ya Allah, bersabdalah, kami sudah siap merenungkan firman-Mu. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, mari kita membuka bagian Alkitab yang saya sudah siapkan dari kitab Injil Matius pasal 13. Matius pasal 13, kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini di ayat 31 sampai ayatnya yang ke-33. Injil Matius 13 ayat 31 sampai 33. Saya akan bacakan untuk jemaat sekalian. Matius 13 ayat 31 sampai 33 berbunyi sebagai berikut. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Itu bagian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang merenungkannya dan melakukannya dalam hidup keseharian kita. Amin. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang manusia dalam menjalani kehidupan ini, di sana sini biasa kita saksikan, saudara-saudara jemaat yang terkasih, bahwa ada tipe orang yang menjalani kehidupan dalam melakukan sesuatu, terkadang mengabaikan hal-hal yang kecil. Anggaplah contoh, ada tipe orang yang mau bekerja, tetapi ia mau bekerja kalau ia langsung menjadi top leader atau langsung menduduki jabatan yang baik di salah satu tempat kerja. Banyak orang tidak mau memulai dari hal-hal yang kecil, yang sepele. Ada tipe orang yang mau langsung spektakuler. Contoh tadi, orang yang mau bekerja, ada tipe orang yang langsung mau jabatan yang empuk, jabatan yang tinggi. Padahal sesungguhnya saudara-saudara, kalau kita lihat hidup perkembangan manusia, sebenarnya itu adalah gambaran perjalanan hidup kita. Bahwa manusia dalam perkembangannya tidak ada manusia yang langsung besar. Tentu manusia berawal dari masa bayi, masa kecil. Tidak ada yang langsung besar. Yesus sendiri yang adalah Allah juga memulai proses pertumbuhannya dari bayi hingga menjadi pemuda, hingga pada usia 33 tahun ia tersalib mati namun bangkit kembali. Artinya saudara-saudara bahwa pada prinsipnya memang kehidupan kita harus dimulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele, yang menurut manusia sepele, tetapi bisa jadi di dalam Tuhan itu sesuatu yang berguna.
Jangan pernah mengabaikan sesuatu yang kita anggap kecil. Itulah yang dikatakan oleh Yesus dalam perumpamaan bacaan hari ini, Injil Matius 13. Ketika Yesus membentangkan perumpamaan tentang kerajaan Allah. Yesus menyampaikan bahwa kerajaan Allah ibarat biji sesawi dan ragi. Biji sesawi termasuk jenis biji-bijian, saudara-saudara, yang sangat kecil. Ukurannya hanya sekitar 1 mm atau sebesar kepala jarum pentul. Beratnya kurang lebih 1/1000 gram. Bukan 1000 gram, tapi 1/1000 gram. Nah, benih biji sesawi sangat kecil. Tetapi ketika ia ditanam dan ia bertumbuh, maka ketika ia tumbuh, ia bisa mencapai tinggi sampai sekitar 2-3 meter. Lebih tinggi daripada manusia. Biji yang berukuran 1 mm tersebut 1/1000 gram, ketika tumbuh ia bisa mencapai 2-3 meter. Bahkan dikatakan dalam bacaan kita, ia bisa bertumbuh dan pohon menjadi pohon, dan burung-burung di udara bisa datang bersarang di cabang-cabangnya. Saking besarnya. Dia dari kecil, biji sesawi 1 mm. Hal kerajaan Allah juga diupamakan dengan bacaan kita, ragi. Bahwa dengan ragi yang sedikit, tepung terigu 3 sukat menjadi kamir atau bisa mengembang, dibakar bisa menjadi roti untuk dikonsumsi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menarik. 1 sukat itu sekitar 12 liter. Jadi kalau dia 3 sukat berarti 36 liter. Hanya dengan ragi yang sedikit saja bisa mengkamirkan tepung terigu sekitar 36 liter atau sekitar 20 kg. Saat itu 3 sukat itu bisa dimakan 40 hari atau sekitar bisa dimakan dengan jumlah 100 orang. Kalau 1 orang bisa dikonsumsi, 1 keluarga bisa sampai 40 hari. 3 sukat bisa dikonsumsi sebanyak 100 orang. 3 sukat tadi atau sekitar 36 liter, dia bisa berkembang hanya karena ragi yang sedikit dicampur ke dalamnya. Ini perumpamaan tentang kerajaan Allah yang disampaikan oleh Yesus. Bahwa memang ada banyak hal dalam kehidupan manusia yang seringkali manusia keliru ketika kita membawa dalam kehidupan sehari-hari arti perumpamaan ini. Ragi yang kecil, biji sesawi yang kecil bisa berdampak, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi burung-burung bisa bersarang di atasnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu kira-kira bagi kita semua, apa artinya bacaan ini? Apa artinya firman ini bagi kita semua? Firman ini, hal kerajaan surga ini, yang diupamakan oleh Yesus biji sesawi dan ragi, memberi sebuah pelajaran berharga bagi kita semua. Bahwa biji sesawi dan ragi yang kecil itu mau mengatakan tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak berguna. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak berguna. Semua berguna. Terkadang
Kita menganggap diri kecil, lemah. Atau kita sendiri punya pandangan, dia tidak ada apanya. Orang lain tidak ada artinya. Menganggap kecil orang lain. Ingat, firman ini mau mengatakan saudara-saudara, tidak ada orang yang tidak berguna di hadapan Tuhan. Allah memberikan potensi, karunia, bakat bagi setiap orang. Tentunya ketika manusia diberi karunia yang berbeda-beda, diharapkan masing-masing karunia yang ada itu bisa bertumbuh. Ibarat biji sesawi, ia bertumbuh. Biji sesawi yang kecil itu tidak ada gunanya. Itu tidak ada artinya kalau dia tidak bertumbuh. Ragi tidak ada gunanya ketika ia tidak bisa mengkapirkan tepung terigu atau mengembangkan tepung terigu. Tetapi ia berguna ketika ia bisa bertumbuh. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Jangan pernah menganggap, saya kan tidak ada apa-apaku. Tunggu dulu. Ingat, Tuhan memberikan masing-masing orang potensi, karunia. Yang Tuhan inginkan adalah bagaimana potensi-potensi yang ada dalam kehidupan kita mampu dikembangkan. Jangan pernah menganggap remeh orang lain atau menganggap rendah diri sendiri. Tetapi jangan juga terlalu sombong. Karena itu, kekasih-kekasih Kristus, firman ini kembali mengajarkan kepada kita semua bahwa hal yang kecil menurut ukuran manusia mungkin tidak berguna karena dia kecil, tetapi di mata Tuhan ia sangat berguna. Karena itu, jangan pernah menganggap remeh hal-hal yang kecil. Jangan pernah menganggap enteng hal-hal yang kecil. Segala sesuatu dimulai dari hal kecil. Orang sukses, orang bisa sampai di puncak karena ia berangkat dari hal-hal yang kecil. Kata orang bijak bahwa salah satu kesuksesan adalah ketika orang belajar dari hal-hal yang kecil. Siapa yang setia dalam perkara-perkara yang kecil akan diberi tanggung jawab yang indah dalam perkara yang besar. Itu kata Yesus. Jadi jangan pernah menganggap rendah, menganggap enteng orang lain. Mari memulai segala sesuatu dari perkara-perkara yang sederhana, dari diri kita masing-masing. Jangan langsung yang spektakuler. Mulai dulu dari diri sendiri. Firman ini mau mengajak kepada kita yang terakhir. Hidup ini harus menjadi berkat. Biji sesawi tumbuh menjadi yang besar, burung-burung bisa bersarang di atasnya, menjadi berkat bagi burung-burung. Ragi bisa mengapirkan tepung terigu 3 sukat. Ragi sedikit bisa dikonsumsi 1000 orang, atau bisa dikonsumsi satu keluarga kecil selama 40 hari. Memberi berkat. Karena itu hidup ini harus menjadi berkat bagi orang lain. Jangan kita katakan nanti banyak, nanti saya kaya raya. Tetapi dimulai dari kehidupan kita sekarang, bagaimanapun kondisi kita, mari menjadi berguna bagi orang lain. Jangan menjadi sampah masyarakat, sampah tetangga, sampah keluarga, tetapi hidup yang berdampak, hidup yang berguna bagi keluarga, bagi masyarakat dimanapun kita berada. Karena itulah tugas tanggung jawab kita menjadi berkat, menjadi berguna bagi siapapun di tengah-tengah dunia ini. Selamat menjadi berkat, selamat diberkati, dan selamat menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena firman-Nya boleh kedengaran lagi hari ini. Itu semua karena kasih setia Allah. Sehingga bersama-sama kita akan merespon firman Tuhan ini sebagai tanda sukacita kita. Sekaligus kita diberi waktu dan kesempatan membawa buah-buah persembahan, buah-buah iman kepada kita. Kita membuka pelengkap Kidung Jemaat 216. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Pelengkap Kidung Jemaat 216. Kita nyanyikan.
berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita akan bersama-sama satu dalam doa syafaat. Dan dalam doa syafaat ini kita akan mendukung dalam doa bersama kehidupan keluarga-keluarga penghimpun kita, keluarga Martin Limbongan, Mama Anggi sekeluarga tentunya, keluarga Simon Nama Boling, keluarga Yori Matabui, dan keluarga Ibu Deborah Sarira. Mari berdoa. Terima kasih ya Allah, ketika hari ini kami kembali boleh bersekutu dengan Dikau melalui media virtual GTM Jemaat Moria Kebaktian Rumah Tangga hari ini. Diberkatilah kami semua yang hadir dalam persekutuan ini, yang boleh menyaksikan dan sekaligus bersekutu dengan Tuhan lewat media channel GTM Jemaat Moria. Ya Allah, kami juga mau berdoa buat sidang jemaat-Mu, buat keluarga-keluarga yang telah menghimpunkan kami. Ada keluarga Martin Limbongan bersama dengan anak-anak cucu Mama Anggi sekeluarga. Ada keluarga Simon Nama Boling. Ada keluarga Yori Matabui dan keluarga Ibu Deborah Sarira. Tuhan memberkati mereka. Keluarga atau orang tua Bapak Martin Limbongan beserta ibu yang ada di Palopo, Tuhan berkati di masa tuanya. Tuhan tetap karuniakan kesehatan, jadikan dia orang tua yang berhikmat, orang tua yang bijaksana. Tuhan tetap menuntun dan memeliharanya. Berkati anak-anak, berkati cucu mereka. Kami berdoa, biarlah keluarga Martin Limbongan di Palopo akan tetap bersukacita. Tuhan tetap mengaruniakan kekuatan dan kesehatan. Bahkan anggota keluarga mereka semua, Mama Anggi, Tuhan berkati dalam tugas tanggung jawab. Di tengah-tengah berbagai macam tantangan hidup, Tuhan akan tetap memberkati Mama Anggi, kekuatan dan kesehatan. Ketika ia berproses, berjuang dengan kehidupan, Tuhan selalu memberi dia kekuatan, terlebih kesehatan di tengah-tengah kondisi hidupnya Bapa. Ia akan menjadi abdi Allah yang baik, menjadi ibu yang berhikmat dan bijaksana. Berkati Anggi, Pika, dan Andre. Dalam pertumbuhan mereka, biarlah mereka menjadi anak-anak yang baik, sehat bertumbuh. Terlebih ketika mereka harus belajar dari rumah di masa pandemi COVID-19. Tuhan pelihara mereka. Tuhan karuniakan semangat, sehingga mereka semangat belajar dari rumah. Cinta kasihnya, ia akan selalu membanggakan orang tua mereka. Anggi dan adik-adik akan diberkati, akan dipelihara Tuhan. Bahkan kami bersyukur karena Mama Anggi dan Pika pada bulan Mei dan bulan Juni mereka dikaruniai lagi pertambahan usia dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Mama Anggi dan Pika akan tetap berhikmat, semakin bijaksana di dalam menjalani hidup. Tuhan hadir memberi mereka kekuatan ketika mereka hidup dalam berbagai macam persoalan hidup. Selalu ada kekuatan dari Allah. Keluarga mereka di Makassar, di Toraja, di Kalimantan, Engkau Bapa yang akan menuntun mereka. Berkati Ibu Deborah Sarira di cabang kebaktian Dayak. Tuhan selalu menguatkan dia, terlebih khusus saat ini ia dalam kondisi kelemahan tubuh. Tuhan sembuhkan sehingga ia akan bersukacita, ia kuat kembali. Ibu Deborah Sarira bersama dengan anak-anak selalu merasakan damai sejahtera-Mu. Cukupkan kebutuhan hidup mereka Bapa. Keluarga Simon Namang Boling di Pampang, Tuhan berkati bersama dengan anak-anak. Pekerjaan mereka selalu sehat, anak-anaknya bertumbuh sehat dalam kasih-Mu, dan kebutuhan mereka dicukupkan dari Allah. Keluarga Yori Matabui,
Tuhan berkati dia di Aksasana, sehingga di rumah mereka juga aman, penuh damai sejahtera. Ketika bekerja, Pak Yorim akan bersuka cita. Istri terkasih, Nyonya Yorim Atabui tetap menjadi istri yang berhikmat bijaksana sebagai abdi Allah dalam anggota majelis jemaat Moria. Ia laksanakan dengan penuh sukacita. Bahkan anak-anak mereka semua penuh dengan damai sejahteramu, keluarga mereka. Berkatilah keempat keluarga penghimpun ini. Berkati juga jemaatmu. Berkati kami semua. Sempurnakan, kami berdoa untuk persembahan syukur. Biarlah semua menjadi indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini syafaat kami di dalam Yesus yang sudah mengajar. Kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Karena itu, saya undang kita kembali untuk berdiri, dan kita akan memuliakan Tuhan dalam nyanyian bersama, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahmu ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat gigiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Jemaat, arahkan hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Dalam kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang akan tetap memberkati, memelihara, menuntun keluarga Martin Limbongan, Mama Anggi dan anak-anak kekasih, keluarga Simon Namang Boling, keluarga Yorim Atabui dan keluarga Ibu Deborah Sarira, menuntun mereka hidup dengan penuh damai sejahtera dari Allah, memberkati jemaat dengan penuh damai dan sukacita menjalani hidup sekarang dan selamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Terima kasih jemaat yang boleh berhimpun. Terima kasih keluarga Martin Limbongan, Mama Anggi sekeluarga anak-anak. Terima kasih keluarga Simon Namang Boling, keluarga Yorim Atabui dan keluarga Ibu Deborah Sarira yang menjadi keluarga penghimpun. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.